Cerita rakyat Sulawesi Selatan. Nenek Pakande yang suka memakan anak-anak. Folklor nenek kanibal pemangsa anak kecil, yang menjadi asal-usul tradisi jangan keluar malam di kalangan masyarakat Bugis. Nenek Pakande adalah salah satu cerita rakyat bertemakan horor paling populer di Indonesia. Karena kisahnya yang menyeramkan, legenda ini sering digunakan untuk menakuti anak-anak di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Cerita ini merupakan bagian dari folklor dan budaya Bugis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nenek Pakande dikenal sebagai sosok siluman yang suka memangsa anak-anak kecil di Kabupaten Sopeng. Kata Pakande berasal dari bahasa Bugis manre, makan, yang bisa diartikan juga sebagai tukang makan. Penampilannya yang terlihat seperti lansia pada umumnya, dengan rambut putih dan postur bungkuk, seringkali mengecoh anak kecil yang melihatnya. Kata Pakande berasal dari bahasa Bugis manre, makan, yang bisa diartikan juga sebagai tukang makan. Kehidupan penduduk Sopeng tentu terganggu oleh kehadiran nenek Pakande. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh warga setempat untuk mengusirnya? Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang nenek pemakan daging manusia? Bukan, ini bukan zombie, bukan juga nenek-nenek jahat di film horor. Ini lebih lokal, lebih legend. Namanya Nenek Pakande. Jadi gini, di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bugis dan Makassar, ada satu urban legend yang udah turun-temurun, Nenek Pakande. Bayangin aja, seorang nenek tua, jalannya pelan, mukanya penuh keriput, bajunya lusuh. Tapi konon, dia doyan banget makan anak kecil. Iya, beneran, katanya sih, daging manusia, khususnya anak-anak, itu jadi makanan favoritnya. Gimana? Kamu masih berani main sampai maghrib? Menurut cerita orang dulu, Nenek Pakande ini suka berkeliaran pas sore-sore atau malam hari. Dia nyamar jadi nenek-nenek baik hati, bawa makanan atau permen, ngajak ngobrol, sok ramah. Tapi kalau anak-anak ngikut dia, wah, tamat, katanya. Mereka dibawa ke tempat tersembunyi. Terus, ya, kalian bisa tebak sendiri akhirnya gimana. Tapi, tunggu dulu, apa iya Nenek Pakande ini beneran ada? Atau jangan-jangan cuma cerita buat nakut-nakutin anak biar nggak keluyuran? Bisa jadi sih, karena kalau dipikir-pikir, cerita kayak gini tuh banyak banget di Indonesia. Ada Wewe Gombel di Jawa, Palasik di Sumatera, bahkan di luar negeri ada juga, kayak Baba Yaga di Rusia. Intinya sih sama, anak-anak diculik sama makhluk serem karena mereka nggak nurut. Orang tua zaman dulu tuh pinter. Mereka pakai cerita horor buat jadi alat edukasi. Biar anak-anak disiplin, pulang sebelum gelap, jangan percaya sama orang asing. Jangan jauh-jauh dari rumah. Makanya, cerita tentang Nenek Pakande ini lebih dari sekedar dongeng horor. Dia adalah simbol peringatan. Tapi jujur ya, pas kecil, denger nama Nenek Pakande aja udah bikin gue was-was tiap denger suara sandal jepit diseret malam-malam. Apalagi kalau ada nenek-nenek lewat depan rumah, bawa karung, wah, langsung tutup jendela. Sekarang sih, kita udah gede, udah ngerti mana fakta, mana mitos. Tapi tetap aja, cerita kayak gini tuh punya tempat spesial di hati kita. Dia bagian dari budaya, bagian dari masa kecil, dan bagian dari rasa takut yang bikin kita pulang ke rumah sebelum maghrib. Karena siapa tahu, pas kamu sendirian, lagi bengong di teras, tiba-tiba ada suara lirih dari balik pagar. Dek, ikut nenek, yuk. In the forest green